Selamat pagi saudara terkasih, shalom semua. Saya percaya hari ini adalah hari yang lebih baik saudara, ya. Kalau kita sungguh-sungguh terus belajar hidup di dalam setiap ketetapan Tuhan. Dan bagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan, dan kalau saudara suka tema firman Tuhan pagi hari ini, temanya adalah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Kenapa saudara? Karena banyak persembahan-persembahan yang belum tentu Tuhan senang dan berkenan, saudara ya. Karena kita banyak anak-anak Tuhan yang membawa persembahan-persembahan, tetapi saudara, persembahan itu belum tentu berkenan kepada Tuhan. Saudara terkasih, mari kita mau belajar saudara, bagaimana kita bisa mempunyai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan dan sampai mendatangkan perkenanan. Kita akan buka dalam Yohanes pasal yang kedua. Yohanes pasal yang kedua, saudara, ayat yang pertama. Saudara terkasih, ini menyambung ya firman Tuhan di minggu kemarin. Ya. Kalau minggu kemarin itu temanya kalau nggak salah, hamba Tuhan itu taat saja. Hamba Tuhan itu taat saja. Nah saudara ya, mari saudara kita mau menghidupi, bukan katanya saudara ya, tapi benar-benar kita mau taat, kita mau menghidupi firman-Nya. Yuk saudara, kita akan baca mulai ayat yang pertama. Pasal 2 ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, istilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah ke pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara terkasih, banyak kita sudah mendengar ya peristiwa pernikahan Kana ini saudara ya. Siapa yang belum menikah, cepat menikah saudara ya. Sebelum Yesus datang kedua kali. Oke, saudara kita akan belajar di sini. Kalau yang minggu kemarin ya, saudara, mereka konteks dari firman Tuhan ini adalah berbicara tentang sebuah ketaatan. Nah, saudara, ketaatan yang seperti apa yang mendatangkan perkenanan daripada Tuhan, sampai Tuhan tuh seneng, kesemsem dan gitu saudara ya. Pernah nggak saudara merasakan Tuhan tuh seneng banget sampai gitu saudara ya. Saudara terkasih, nah kita akan bahas di sini. Saudara, kita akan lihat di ayat yang kelima. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Ya saudara ya. Jadi saudara, yang pertama ibu Yesus berkata, sudah memberikan satu pesan ya. Kalau Yesus memerintahkan apapun itu, buat saja. Jangan banyak ngomel ya. No complain saudara ya. Saudara terkasih, dan saudara terkasih, ujungnya saudara,
pelayan-pelayan ini bukan cuma punya telinga yang mendengar, tapi hati yang merespon, saudara ya. Karena sepanjang di cerita perkawinan Kana ini tidak ada cerita atau tidak ada kata-kata di mana pelayan-pelayan ini banyak pertimbangan, komplain dan bla bla. Saudara, singkat cerita mereka ini taat, saudara. Ya. Dan saudara terkasih, intinya begini, ketika Tuhan mau, ketika Tuhan pengen, ketika Tuhan beri mandat, saudara, hendaklah reaksi hati kita itu selalu berkata, yes. Nah ini saudara ya, bisakah saudara ketika Tuhan lagi pengen, lagi mood, lagi punya mau, saudara, bisakah ketika saudara itu mendapat mandat Tuhan dan saudara katakan, yes Tuhan gitu ya. Jangan cuma nyanyi, ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya, iya, iya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya kalau lagi mood. Nah saudara, ada ekornya. Jadi ya di depan, belakangnya kalau lagi mood ya Tuhan ya. Nah saudara terkasih, ini berapa ya saudara ya. Terkasih, terlepas saudara ya, kita ini keadaan tidak baik saudara. Keadaan tidak bersahabat saudara, bahkan saudara keadaan rasanya tidak memungkinkan. Tapi ketika ini kita belajar selalu berkata yes dengan segenap hati, karena ada banyak orang yes tapi hatinya kemana-mana. Nah saudara terkasih, perkenanan Tuhan itu selalu disertai dengan hati yang juga lebih dalam dari yes. Bagaimana saudara hati yang lebih dalam dari yes itu? Ketika dia melakukan, dia pun menikmati saudara. Karena banyak orang yang melakukan tapi hati dan mulutnya manyun. Gini saudara, manyun karena apa? Karena sejujurnya hati gini, aduh saudara. Nah, saudara terkasih, memang taat, tapi taatnya menjadi tidak maksimal saudara. Sehingga banyak ketaatan-ketaatan yang tidak bisa dinikmati Tuhan. Banyak ketaatan-ketaatan yang sampai saudara membuat hati Tuhan ini terkadang yang tadinya lagi mood, lagi selera saudara ya. Tiba-tiba begitu kita taat seperti misalkan ya, kalau misalkan seseorang lagi minta tolonglah sama saudara. Tolong dong bikinin nasi goreng. Aduh baru istirahat, kamu ini loh ya, kok enggak seneng sih orang istirahat gitu saudara ya. Nah saudara, singkat cerita dalam kegundahan hatinya saudara ya, terusiklah dia, singkat cerita udahlah aku bikinin saudara ya. Tapi sambil dibikininnya sambil ngomel lah apalah gitu ya. Atau misalkan saudara ya, suami minta secangkir kopi, nah ibu-ibu ini gak bisa tak bikin sendiri, gak tahu lah orang repot gitu saudara ya. Biasa ibu-ibu tuh kadang punya kelebihan-kelebihan di situ saudara ya. Tapi saudara si suami bilang, duh Tuhan Yesus. Nah karena menyebut Tuhan Yesus jadi takut saudara ya. Akhirnya dibikinin saudara. Sambil dibikin saudara. Harusnya coba kalau dia buat dengan hati yang benar-benar menikmati. Ku berikan hatiku, ya, saudara, sambil bikin kopi, saudara, maka kopinya ada urapan, saudara ya. Ketika ada urapan diminum suami, saudara ya. Ketika apa yang dinikmati manusia itu enak, dinikmati Tuhan, enak tenan, saudara ya. Jadi saudara kasih, yesnya kita tuh harus sampai ke kedalaman, saudara. Kenapa Tuhan mau membuat kita ini punya yes sampai ke kedalaman? Supaya kita ini saudara ya, di dalam setiap ketaatan kita itu ada ekstra saudara. Ekstra apa? Ekstra kemuliaan. Saudara, apa sih ekstra kemuliaan itu? Ekstra kemuliaan itu saudara, bicara kekuatan Tuhan yang terus saudara dicurahkan atas hidup kita. Bicara energi Tuhan yang terus membahari roh kita. Bicara saudara, yang namanya sukacita surga itu terus mengalir dalam kita. Itu kalau kemuliaan Tuhan turun terus atas kita, itu seperti bejana yang diisi saudara. Dan itu akan menjadi luar biasa. Bahkan saudara tanpa sadar
Ya, kebiasaan-kebiasaan itu akan membentuk manusia roh kita menjadi pribadi seperti Yesus. Karena saudara terbiasa taat dengan senyum, taat dengan ikhlas, taat dengan hati yang sukacita. Pasti apapun yang dibuat itu super markotop saudara. Kalau enggak percaya silahkan coba. Saudara terkasih, sekali lagi terlepas kondisi tidak baik, keadaan tidak baik, saudara bahkan tidak mampu sekalipun. Kalau Tuhan yang beri mandat, kalau Tuhan yang punya mau, jangan banyak mikir saudara. Kalau dia yang perintahkan, dia yang punya mau, dia yang kasih mandat, otomatis dia yang bertanggung jawab saudara. Nah Bapak Ibu saudara terkasih, kembali lagi, pelayan-pelayan ini mereka saudara bukan hanya taat, tapi mereka ini sepakat. Nah saudara ya, karena banyak saudara orang yang berjalan bersama, melakukan bersama tetapi di hatinya itu tidak sepakat. Sehingga tidak bisa menghasilkan yang terbaik. Saudara bagaimana bisa menghasilkan anggur yang jauh lebih baik dari yang sebelumnya? Karena hati yang sepakat. Saudara, betapa pentingnya kesepakatan itu. Kesepakatan dimulai dari suami istri, kesepakatan dimulai dari dua orang, kesepakatan dimulai dari hal yang kecil. Terutama saudara, kalau tidak ada yang lain, kesepakatan dimulai dari hati kita dengan Tuhan. Itu saja sudah mendatangkan keajaiban saudara. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, kesepakatan yang baik itu ya saudara, mujizat yang terbaik itu dihasilkan kesepakatan pertama kita dengan Tuhan. Kalau kita ini katakan Tuhan yes sepakat, saudara sekalipun itu sesuatu yang gak mungkin, sesuatu yang susah. Tapi kalau kita katakan yes sama Tuhan, aku mau sepakat Tuhan. Ada pujiannya, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Wah ini saudara, sepakat percaya kuasanya. Ya saudara, saudara terkasih ini kelihatannya sepele. Tapi coba saudara renungkan, berapa banyak saudara seringkali tidak sepakat dengan Tuhan. Karena banyak hal. Karena apa yang kau lihat, karena keadaan, karena apa yang kau dengar. Itu susah membuatmu sepakat dengan Tuhan. Karena apa? Sesuatu yang sepakat dengan Tuhan itu saudara, sangat tidak mungkin bagi manusia. Tapi banyak anak-anak Tuhan lupa. Justru Tuhan itu selalu suka dan suka banget. Sesuatu yang sudah enggak masuk akal, sesuatu sudah enggak mungkin, sesuatu sudah jalan buntu, bahkan sesuatu yang sudah mati saudara menurut manusia. Tapi justru disitulah Tuhan suka muncul di momen-momen seperti itu. Sekarang saudara, ekonomi saudara sudah mati, kalau belum mati masih ngap-ngapan Tuhan belum selera. Tunggu sampai koit saudara, baru Tuhan bilang, aku akan bertindak. Nah masalahnya kita percaya enggak? Ya, yang masih kontrak-kontrak rumah ini ya, percaya Tuhan, aku percaya, aku sepakat dengan Engkau, aku enggak lagi kontrak Tuhan, aku percaya tahun ini juga Tuhan pasti sediakan rumah yang terbaik, aku enggak kontrak lagi Tuhan. Jangan bilang gini saudara, aku percaya, tapi di otak ini mikir, utang aja belum bayar ya, belum lunas, nah ini susah saudara. Ya, saudara terkasih, kembali lagi. Kesepakatan dengan Tuhan itu sangat penting. Justru kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak masuk akal, belajar sepakat dengan Tuhan. Yang penting apa kata Tuhan, bukan apa kata keadaan, bukan apa kata dunia, bukan apa kata nasibmu saudara. Buat anak Tuhan tidak ada nasib saudara. Ya. Nasib anak Tuhan selalu nasib yang mujur saudara. Ya, jadi saudara terkasih bicara kesepakatan. Pelayan-pelayan ini sepakat. Saudara, mereka melakukannya terbaik. Ya, karena dari perintah awal sampai terakhir mereka melakukannya bersama-sama. Sepakat saudara. Ya, saudara terkasih, Tuhan itu akan senang sekali
pada saat kita taat, sikap hati kita, reaksi kita tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi keterpaksaan. Bahkan sikap hati yang benar-benar, saudara, benar-benar seperti menyembah Tuhan di dalam ketidakmungkinan. Aku tahu Tuhan, ini rasanya enggak mungkin, ini rasanya enggak masuk akal. Cobalah belajar melihat mata imanmu. Makanya saudara terkasih, firman itu bukan hanya didengar, bukan hanya dibaca, tapi diimajinasikan. Saudara, waktu Ibu Yesus berkata kepada Yesus, Ibu Yesus sempat tertolak. Tetapi Ibu Yesus tetap menaruh imannya kepada Yesus. Percaya enggak mungkin dia enggak lakukan. Aku percaya. Artinya gini saudara. Ketika sesuatu yang kita rindukan, sepertinya Tuhan itu tidak menjawab. Tapi kita harus tahu yang kita minta ini sejauh itu untuk kemuliaan Tuhan, motivasinya benar. Saudara pastikan apa yang saudara minta itu dapat menjadi kesaksian bagi kemuliaan Tuhan. Saudara harus yakin itu tidak mungkin tidak Tuhan lakukan. Itu tidak mungkin Tuhan tidak berikan. Tuhan pasti berikan. Yang terpenting saudara, ketika itu nanti diberikan, saudara sudah terlebih dulu minta sama Tuhan, mampukan dan jamin aku Tuhan untuk bisa mempertanggungjawabkan di hadapanmu. Tetap saudara andalin Tuhan. Saudara harus punya satu pertimbangan ya, kalau minta sesuatu sama Tuhan itu harus punya alasan dan dasar yang kuat. Karena Tuhan itu selalu menguji kedewasaan kita dalam apapun yang kita minta. Ketika kita minta, Tuhan pengen tahu alasan kita itu untuk apa. Dan yang kedua, Tuhan mau melihat kedewasaan kita tuh seperti apa. Keyakinan kita seperti apa. Dan keyakinan kita seperti apa. Kalau itu teruji, semua pasti Tuhan berikan. Bukankah firman Tuhan berkata, mintalah apa saja. Dan percayalah engkau sudah menerimanya. Kenapa saudara? Setiap permintaan yang dasarnya benar, yang landasannya kuat, dan yakin percaya, disertai hati yang mengandalkan Tuhan, semuanya tidak mungkin Tuhan tidak berikan. Jadi kalau hatimu minta tapi engkau bimbang, engkau enggak percaya, sebentar A, sebentar B, model seperti ini enggak akan pernah mengalami Tuhan. Sekali minta, yes aku percaya Tuhan. Yang terpenting adalah saudara sudah mendengar satu statement yang daripada Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu saudara terkasih, kembali lagi, ketaatan yang menyenangkan hati Tuhan harus dari dasar reaksi hati yang benar, yang tulus, bahkan bersukacita, menaruh harap dan percaya kepada Tuhan. Dan ketika saudara melakukannya, irama ketaatanmu itu dapat dihembus dengan nafas Tuhan, dan Tuhan mencium itu sebuah korban yang kau letakkan, engkau penuh sukacita. Jadi seperti itu saudara, harus belajar. Jadi gini loh saudara, saya dalam didikan Tuhan lakukan apapun bukan cuman ya Tuhan saya taat, tapi nggak ada sentuhannya, nggak ada dorongan yang lebih kuat dalam meletakkan korban. Ya, ketika kita lakukan seperti itu ya Tuhan akan terima biasa aja. Contoh saudara, kalau misalkan masak saja saudara, suami saya dulu suka mencela saya gini, sebentar enak sebentar nggak enak gitu saudara ya. Memang saya nggak hobi masak. Tapi ketika saya tahu saya tidak punya kemampuan di sini dan saya mulai belajar. Ketika saya menikah, saya tuh nggak ngerti saudara. Goreng telur aja, astagfirullahaladzim saudara ya. Takut peletik-peletik saudara, lari dari jauh saudara ya. Sampai sotonya tuh saya lempar gitu saudara ya. Tapi ketika suami saya sudah mau mencela saya, itu memotivasi saya nggak ngambang-ngambang. Ya udah, asli enggak gitu, enggak tambah marah saudara. Semakin saya dicela, semakin memotivasi saya harus bisa. Ya, setiap kali peletikan minyak, saya bilang darah Yesus, darah Yesus. Lama-lama Roh Kudus bilang gini, kamu kayak ngusir setan aja saudara ya. Dan ketika saya gini, sudahlah
kepletikan minyak, ya sudahlah, nikmati saja. Saudara, awalnya memang sakit ya, cuman ceplok telur aja saudara, pergulatannya itu luar biasa saudara ya. Saya biarkan saudara kepletik darah Yesus, tapi darahnya nggak lari-lari gini. Darah Yesus sambil saya menikmati. Darahmu Yesus, lama-lama saudara. Tapi saya nikmati, saudara percayalah. Tapi anehnya semenjak saya melakukannya dengan menyanyi, nggak ada minyak yang berani menyentuh kulit saya saudara ya. Itu saudara, itu awal pertama kali saya ingat saudara. Dan pertama kali saya saudara, awal baru nikah saya belajar bikin sup saudara. Saya tanya suami saya, enak? Ya daripada nggak ini makan saudara. Saudara terkasih, yaitu tadi saudara. Tapi saya nggak putus asa, besoknya lagi saya belanja, saya mulai masak, saya tanya sama ibu, Bu, yang ibu jualan, ibu gimana gini ya, saudara saya praktekkan. Nah saudara, ketika saya bilang sama Tuhan, kau tahu loh saya tuh nggak bisa masak, please Tuhan tolong. Ketika saya benar-benar mengandalkan Tuhan dan melakukannya dengan menyembah, sejak itu saudara, apapun yang saya sajikan, suami saya bilang lumayan. Puji Tuhan, lumayan aja puji Tuhan saudara ya. Berjalan waktu saudara. Apapun yang saya olah di tangan saya selalu melakukannya harus dengan cinta saudara ya. Bukan dengan hati yang ikhlas, bukan dengan hati yang cuma sukacita, tapi dengan cinta. Semua yang dilakukan dengan cinta, ketika disentuh, ketika dinikmati, akan mengimpartasikan juga cinta. Jadi ibu-ibu ya, coba masak apapun, lakukan apapun dengan cinta. Pasti hasilnya berbeda. Amin saudara. Kembali lagi saudara. Kita akan baca di ayat yang yang ke-7 ya. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air dan mereka pun mengisi sampai penuh. Saudara, mereka mengisi sampai penuh. Bisa saja saudara, mereka itu sambil melakukannya, logikanya jalan. Ini loh, tempayan ini untuk membasuh kaki. Lah kok disuruh ngisi air, jadi anggur, jadi yang diminum. Saudara, bisa saja mereka itu melakukannya dengan logika tetap berjalan. Bukankah ketaatan anak-anak Tuhan sering seperti itu? Taat tapi logika jalan, sehingga terjadi peperangan di jiwa, peperangan di pikiran. Sampai iblis bilang gini, taat ya taat, pakai pikiran, pakai hikmat tuh. Iblis lebih ngerti firman Tuhan. Karena iblis menyebut firman Tuhan, kita jadi ragu. Saudara terkasih, ketika kita taat, tetapi banyak pertimbangannya, saudara, itulah yang seringkali menjadi kain yang terus ada noda dan noda. Sekali taat, enggak usah mikir apa-apa. Bahkan bukan cuma enggak mikir apa-apa, tapi bagaimana engkau mengeluarkan zat kerelaanmu, sukacitamu, semua kemistrimu, keluarkan itu saudara. Dengan apa? Dengan kekuatan roh Tuhan. Dengan kekuatan roh Tuhan. Pasti saudara, apapun benda mati, apapun yang kau sentuh dan kau lepaskan itu impartasi hati dan kasih, maka sesuatu akan menjadi hidup saudara. Serius. Sehingga apa? Sebetulnya ketika kita melakukan seperti itu, kita sedang menarik impartasi roh Tuhan. Turun memberkati apapun yang kita sentuh, yang kita kerjakan. Itu saudara. Tapi kalau hati kita terpaksa, kita marah, kita ngedumel, kita apapun saudara. Memang ketaatan itu kita lakukan. Tapi ketika Tuhan melihat sikapmu yang di dalam itu masih menyimpan kecewa, marah dan bla bla. Bahkan dalam hati berkata, nanti ada lagi enggak kira-kira nih ya? Nanti tambah lagi enggak kira-kira? Nah ini saudara ya. Ini ngotorin saudara. Ngotorin persembahan. Jadi persembahan yang tadi sudah berbau harum dan Tuhan tuh bolehlah. Tapi ketika kita itu belum dipersembahkan, kita udah bilang gini, nanti kira-kira ada lagi enggak kira-kira? Nanti ini ada lagi enggak? Disuruh lagi enggak kira-kira? Nah saudara ya, udah banyak sekali argumen-argumen saudara di hati, di pikiran. Bahkan memasang siasat, enggak apa-apa, ini terakhir.
nanti kalau minta tolong lagi ya, aku akan pasang tameng. Nah saudara ya, sudah menyiasati. Saudara terkasih, gejolak yang di dalam jiwa seringkali membuat semua yang kita persembahkan di hadapan Tuhan itu seperti kain kotor. Kenapa? Karena kita satu, keikhlasannya tuh gak cukup bagus nilainya. Ya ikhlas cuma 30%. Saudara jangan disangka loh ya, kalau sudah bilang ikhlas tuh pasti ikhlas semuanya. Keikhlasan yang Tuhan mau lihat tuh sampai kedalaman batin kita. Dan itu akan memancarkan satu aura yang benar-benar menyenangkan dan lepas. Saudara pernah nggak lihat orang yang khotbah? Jadi saudara-saudara ya, misalkan, jadi saudara-saudara ya, firman itu begini-begini itu, mukanya serem saudara. Ini saudara ya, nah ini saudara, mukanya serem, wajahnya serem saudara. Atau saudara mungkin seorang worship leader karena gimana lagi dikasih tugas. Harusnya aku kalau nggak dikasih tugas aku bisa shopping, tapi ya udahlah. Sambil nyanyi, kau tunjukkan kasih setia. Tapi tadi enggak terus, ikhlas ya saudara. Karena saya menyaksikan pernah, jadi dari nyanyi pertama sampai terakhir, sampai firman sudah selesai, wajahnya tuh enggak ada senyum-senyumnya, wajahnya serem gitu saudara ya. Dan ketika selesai ibadah saya tanya, kamu tuh kenapa hatinya? Ya lagi kesel aja bu. Terus ya tadi harusnya saya tuh shopping gitu loh, udah janji sama teman-teman tapi tiba-tiba tugas mendadak ya gimana lagi. Waduh saudara. Nah saya bilang gini, kamu tahu gak, mimbar itu tempat Tuhan bicara. Dan ketika kau bawa persembahanmu dengan kemarahan, dengan kecewa, semua yang kau lakukan dimuntahkan sama Tuhan. Ujungnya engkau bukan cuma rugi besar, tapi hatimu juga terlempar. Karena kau berikan kepada Tuhan seperti kau mempersembahkan persembahan yang binatangnya tuh cacat. Seperti perjanjian lama. Perjanjian lama kalau orang membawa persembahan saudara itu enggak boleh asal-asalan. Benar-benar domba atau binatang yang tidak bercacat. Yang terbaik. Kalau cacat ya itu mendatangkan murka. Dan ketika saya berkata seperti itu dia nangis. Dan dia berkata, saya sering sih bu seperti itu, kesel aja bu gitu. Nah saudara terkasih, yang kedua saya bilang, kalau Tuhan kasih kamu sebuah kepercayaan, sebuah tanggung jawab, sebetulnya Tuhan itu memprioritaskan hatimu menjadi yang terindah di matanya. Kalau enggak ngapain gitu loh. Kan banyak orang tuh yang bisa dia pilih, tapi kenapa dia kejar kamu? Iya juga bu, Tuhan tuh juga ngeselin gitu loh bu. Saya ini terus diteror tugas terus enggak istirahat. Saya bilang bagus loh. Loh padahal ada yang lain-lain bu. Saudara terkasih, ketika saya bilang, ketika hidupmu dipercayakan banyak hal ya sama Tuhan lewat manusia, percayalah engkau itu seperti sesuatu yang sangat mahal di mata Tuhan. Engkau itu kesayangan, engkau itu kecintaan Tuhan, engkau itu menjadi maskot Tuhan. Tapi kalau hatimu terus marah, kau nggak mengerti maksud Tuhan di balik semuanya itu. Satu kali Tuhan ilfil, Tuhan sudah habis moodnya, Tuhan akan taruh kamu. Tapi orang ini saudara tetap mengeraskan hati. 2 tahun kemudian, ya 2 tahun kemudian saya berjumpa dengan orang ini. Kondisinya semakin parah. Dia tidak lagi melayani Tuhan, dia hidup berantakan, kena narkoba dan bla bla. Saya tanya kenapa kamu seperti ini? Ya saudara, itulah kekecewaan yang terus berlarut-larut yang tidak pernah dia selesaikan. Karena apa? Dia banyak pahit di lingkungan gereja, dia banyak pahit di komunitas rohani, saudara. Sehingga dia apa? Putus asa dan meninggalkan Tuhan. Padahal orang ini sangat-sangat diurapi Tuhan. Kalau dia nyembah, ya
Dia memuji Tuhan. Walaupun keadaannya loh saudara, kesel hati. Tapi Tuhan tuh saya lihat selalu bela dia. Saya sampai satu kali saya bilang sama dia. Satu kali saya ketemu lagi sebelum dia kondisi seperti ini. Saya bilang gini, saya tahu keadaan kamu gak bagus. Saya tahu kamu marah, saya bilang gitu. Tapi kamu lihat tadi, orang dilawat Tuhan lewat kamu memuji Tuhan. Iya, saya juga bingung Bu. Sejujurnya saya gak bingung. Kenapa? Karena Tuhan menutupi semuanya. Karena dia sangat menyayangi engkau. Karena Tuhan bela engkau. Sekalipun engkau marah dengan Tuhan. Saudara, kalau seseorang di mana Tuhan lagi jatuh cinta dengan seseorang. Kadang Tuhan gak peduli reaksi kemarahan kita. Kadang Tuhan gak peduli ketika kita menampar Tuhan. Bak! Dengan apa? Dengan caci maki, dengan kemarahan, dengan berontak. Tuhan tuh kadang seperti ditampar. Bak! Dan dia tetap diam. Dia tetap bawa hidupmu. Dia tetap bawa langkahmu terus. Kalau bukan kehendak Tuhan yang memaksakan. Saudara, orang yang berontak seperti itu gak akan berjalan lama. Saudara, dan terakhirnya waktu ketemu saudara. Dia ingat semua yang saya ceritakan, yang saya ngomong dan ujungnya dia menangis. Dan dia berkata, Bu, apakah saya masih punya kesempatan? Saya bilang, masih. Selama kamu masih bisa bernafas, kamu pasti masih punya kesempatan. Dan di situ dia berjuang dan berjuang, saudara. Kira-kira 3 bulan yang lalu, saudara, dia telepon saya dan dia nangis. Dia bilang, saya sudah kembali Bu di gereja yang berbeda. Dia kirim video-videonya saudara. Dan saya melihat dia dipakai Tuhan luar biasa. Dalam pujian, dalam penyembahan, dalam bermazmur saudara. Dan dia belajar, Bu, ternyata ketaatan saja yang disertai hati yang sungguh-sungguh melepaskan dengan cinta yang seperti Bu ngomong. Ternyata itu membuat saya seperti terus bertahun-tahun, berpuluhan tahun ada di padang gurun. Saya gak pernah ketemu Tuhan. Tetapi sekarang saya mengerti Bu. Arti sebuah ketaatan disertai dengan cinta. Itu mendatangkan sesuatu yang luar biasa. Sekalipun ada air mata. Ada apapun itu juga. Saudara, ingatlah ketika Tuhan memberikan sebuah kepercayaan, mandat dan bla bla. Memang saudara, semua yang Tuhan suruh tuh kebanyakan itu sesuatu yang enggak masuk akal dan kita enggak bisa, kita enggak mampu. Saudara, kalau saudara diperhadapkan seperti itu, justru saudara harus berbahagia. Kalau saudara diberikan sesuatu yang sudah bisa, sudah biasa, itu malah membahayakan. Karena apa? Kebanyakan orang kalau sudah biasa, sudah terbiasa, tidak terlalu mengandalkan Tuhan, saudara. Tidak terlalu mengandalkan. Karena apa? Mereka menganggap sudah biasa dan sudah terbiasa, jadi tidak terlalu mengandalkan Tuhan. Tetapi kalau sudah diberikan sesuatu yang baru dan itu, wah kayaknya saya belum pernah, wah kayaknya ini berat, justru bagus. Justru di situ engkau lebih bersimpu dan engkau lebih mengandalkan Tuhan. Dan engkau membiarkan, engkau mengosongkan diri dan engkau membiarkan Tuhan yang bekerja luar biasa. Jadi kalau ada hal yang baru, sesuatu yang baru, jangan syok dulu saudara. Jangan nolak dulu, jangan negatif thinking dulu, jangan bereaksi dulu. Tapi tenang, itu juga tanda Tuhan sedang mengupgrade dirimu dengan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang lebih istimewa. Jangan pernah takut dengan sesuatu yang baru saudara. Sesuatu yang belum terbiasa, bahkan sesuatu yang kau tidak mampu. Justru kalau ada sesuatu yang baru dan itu dipercayakan kepadamu, harusnya engkau bersyukur. Engkau berkata, siapakah aku ini Tuhan? Kenapa aku menjadi kepercayaanmu? Kenapa aku menjadi orang yang terus menjadi pusat perhatianmu? Saudara terkasih, jangan seringkali menolak Tuhan dalam hal apapun yang Tuhan mau percayakan dalam hidupmu. Bukan Tuhan gak bisa lakukan dengan orang lain, sangat bisa. Coba bayangkan saudara, orang Kristen bukan cuma saudara saja. Anak Tuhan, pelayan Tuhan bukan cuma saudara saja. Banyak sekali, kenapa Tuhan gak pilih mereka? Kenapa Tuhan lebih kejar dirimu? Seringkali istilah saya itu adalah karena Tuhan terlalu serius mencintai engkau.
Tuhan terlalu serius untuk menyatakan kemuliaannya kepadamu supaya dunia melihat engkau. Dia melihat kemuliaan Tuhan. Bukan karena kau kenapa-kenapa, saudara. Sekali lagi, saudara, jangan pernah membuat mood Tuhan jadi berantakan. Jangan membuat Tuhan itu ilfil, saudara. Yang tadinya dia menggebu-gebu, saudara. Bergelora banget mengejar engkau. Tapi engkau tolak terus bahkan. Memang engkau tidak menolak. Tapi setiap kali kau diberikan kepercayaan, engkau melakukannya tidak dengan segenap hati. Engkau melakukan dengan tidak chemistry. Engkau melakukan dengan tidak ada korban cinta. Sehingga Tuhan selalu apa? Dikecewakan. Terus dikecewakan. Saudara, pernahkah kau merasakan yang namanya dikecewakan? Engkau sudah berbuat ini itu dan kau merasa itu yang sudah maksimal. Tapi ujungnya ketika dipersembahkan, dia cuma bilang gini, oh yaudah taruh situ aja. Wah gimana sakitnya saudara. Atau saudara malah dibilang, kasih yang lain aja ya, sorry. Coba. Atau saudara terima, tapi saudara cuman enggak terlalu ini, biasa aja. Nah saudara, ada cacat-cacat yang seringkali kita lepaskan kepada Tuhan. Saudara terkasih, kenapa Tuhan mau membahas masalah ini? Saudara, berkaitannya dengan new season, masa yang baru, Tuhan sedang mempersiapkan kita. Tuhan sedang mengupgrade kita untuk sesuatu yang baru, sesuatu yang besar. Jadi bersiap-siaplah saudara, jangan engkau tidak mempersiapkan dirimu. New season itu perlu sesuatu yang di-upgrade, dipersiapkan. Baru saudara mendapatkan sesuatu yang besar. Jadi ketika saudara mempersiapkan begini, saudara jangan sampai salah persepsi dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya banyak melihat loh anak-anak Tuhan yang sebetulnya sedang dipersiapkan Tuhan tapi seringkali menolak Tuhan loh. Tuhan ingin mempersiapkan dia menjadi besar, tapi dia seringkali apapun yang Tuhan mau, dia nolak, dia nunda, dia marah, dia kesal, dia berontak, apapun saudara. Padahal di balik semua itu, tujuan daripada Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk masuk masa keemasan, masa yang besar, masa yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, dikatakan biasanya orang memberikan anggur yang baik dulu baru yang tidak baik. Tetapi ini kau berikan anggur yang baik, bahkan di akhirnya lebih baik. Itulah Tuhan. Tuhan tidak ingin kau cuman baik, dia ingin terus engkau lebih dalam sampai nilai-nilai yang mulai itu terus di-upgrade saudara. Sampai saudara engkau ada di puncak keemasan. Jadi saudara terkasih, yang dikatakan engkau menyimpan anggur dari awal bahkan sampai akhirnya itu lebih baik. Tuhan ingin kau punya kualitas hati yang selalu punya kehidupan, kasih, gairah, gelora, api. Kenapa saudara? Karena semuanya itu akan membawa engkau lebih dan lebih dan lebih. Hidup ini harus punya gelora, harus punya gairah saudara. Harus punya sukacita. Semua itu kita dapati kalau kita selalu punya reaksi hati yang benar. Hati yang saudara menangkap dengan benar. Hati yang penuh dengan kerelaan. Hati yang penuh dengan sukacita. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih, message pada pagi hari ini adalah di ayat yang ke-10. Tapi sebelum kita ke sini kita masuk dulu saudara di ayat yang ke-8. Kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Katakan sekarang. Yang namanya sekarang itu bukan nanti, bukan besok. Artinya tidak boleh ditunda, tidak boleh banyak pertimbangan. Ketika Tuhan katakan sekarang nak, detik itu juga
kita bukan hanya berkata, yes Tuhan. Kita bukan hanya berkata, ya Tuhan. Tapi detik itu juga kita memperluas kapasitas apa? Wadah hati kita. Karena itu saudara, seperti bejana yang diperbesar. Saudara tahu seperti doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Apa itu sudah memperluas daerahku? Memperluas kapasitas kita di roh ini. Harus besar, harus dalam. Baru di situ Tuhan terus curahkan yang baru dan yang baru dan yang baru. Maka disitulah saudara akan punya gairah, saudara akan punya gelora. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, kembali lagi ya, Tuhan itu hari-hari ini, coba saudara amati. Ada banyak hal yang kadang-kadang itu kecil, sepele dalam ketaatan. Tapi ketika saudara yes Tuhan dengan hatimu, dengan geloramu, rasakan di dalam. Ini pasti ada sesuatu yang tiba-tiba berbeda saudara. Ada energi roh Tuhan yang diimpartasikan, yang dibarter saudara. Kenapa? Ketika kita melepaskan, meletakkan dan mematikan daging kita yang di roh itu saudara. Tuhan curahkan yang baru. Saudara terkasih. Saya percaya hari-hari ini Tuhan akan memperhadapkan kepadamu perintah-perintah yang gak masuk akal. Sesuatu yang menolak dagingmu. Sesuatu yang berperang melawan dagingmu. Ketaatan demi ketaatan yang Tuhan mau kau lakukan dari perkara-perkara kecil. Saudara, belajar untuk tidak meremehkan. Belajar untuk tidak menunda, tidak menahan. Tidak argumen. Ketika saudara selalu berkata iya kepada Tuhan dan memperluas, mempersilakan kapasitas hatimu untuk apa? Dibesarkan Tuhan. Maka percayalah saudara, disitulah anggur-anggur baru ya dicurahkan. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, kembali lagi. Bagaimana kita bisa punya persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Pastikan setiap ketaatan demi ketaatan kita lakukan dengan hati yang bukan hanya ikhlas, hati yang penuh sukacita, hati yang penuh dengan pengertian, bahkan kedewasaan yang dimana ketika kau melakukannya ada satu korban yang kau letakkan itu sampai menyentuh hati Tuhan. Apa saja saudara? Belajar sampai bisa meraba, merasakan hatinya Tuhan. Dia senang gak ya? Dia berkenan gak ya? Kalau kita gak belajar bagaimana mengenal perasaan Tuhan, saudara kan gak akan pernah mengenal Tuhan dengan benar. Dalam apapun yang saudara lakukan, saudara, dalam apapun yang saya lakukan, saya selalu setelah itu saya cek kembali. Tadi yang saya lakukan, Tuhan berkenan gak ya? Itu pertama. Tuhan senang gak ya? Yang ketiga, Tuhan dipuaskan gak? 3 hal itu selalu saya cari. Apapun itu, selalu setelah itu saya tanya, Roh Kudus, Tuhan berkenan gak ya? Tuhan senang gak ya? Tuhan puas dan menikmati gak ya? Saudara, ketika ada sesuatu yang Tuhan gak berkenan, wah, itu seperti remedi yang saya harus ulang. Sekalipun kadang Tuhan gak usah, tapi saya bilang enggak Tuhan, saya harus ulang di sini. Saya yang memaksakan saya yang harus ulang Tuhan. Saya gak mau. Walaupun kadang-kadang Tuhan bilang, udah gak apa-apa. Next jadi pembelajaran, saya yang bilang, tidak Tuhan. Saya rela untuk Tuhan remedi saya. Kenapa saudara? Saya menjadi orang yang punya prinsip, punya pendirian bahwa saya harus jadi orang yang lakukan terbaik. Bahkan kadang-kadang dalam kondisi yang gak baik, kondisi yang lagi gak
berantakan gitu saudara. Saya taat, saya tahu, lagi saya berantakan, saya taat, saya ngerti, saya sadar. Dan saya mengerti ini bakal nanti jadinya gak bagus. Tapi saya terus mengandalkan Tuhan. Tapi walaupun ujungnya tetap saudara gak berkenan. Saya gak mau melepaskan begitu saja. Saya datang, saya bersimpuh, saya bilang Tuhan, izinkan saya, beri saya kesempatan untuk memperbaiki. Beri saya waktu untuk remedi. Saya akan tunggu Tuhan sampai Tuhan berkata iya. Saudara, itulah kebiasaan saya dengan Tuhan. Dan saya buat itu menjadi statement dalam hidup saya. Apapun kesalahan-kesalahan saudara, saya selalu bilang Tuhan beri saya waktu, beri saya kesempatan untuk memperbaiki. Tapi memang ada kalanya, ada kali itu bilang tidak usah nak. Kenapa? Karena Tuhan kadang-kadang harus memberi saya anugerah supaya saya tidak menjadi orang yang sombong saudara. Tuhan bilang aku beri kamu anugerah. Kenapa? Supaya sadar bahwa dia sangat mencintai saya. Tetapi saudara saya selalu punya inisiatif. Kalau saya lagi gak benar, saya lagi mengecewakan Tuhan, saya belajar untuk memperbaiki. Saya belajar untuk mengulangnya kembali. Makanya dalam diri saya tuh selalu saya bilang, Tuhan beri saya kesempatan. Beri saya kesempatan. Dan kalau Tuhan sudah memberikan saya kesempatan, saya akan memprioritaskan yang terbaik. Tentunya bukan dengan kekuatan saya. Tapi saya terus minta belas kasih Tuhan. Saya merendahkan diri, saya merendahkan hati dan terus berfokus mengandalkan Tuhan. Jadi saudara terkasih, jadi intinya pada pagi hari ini, apapun yang Tuhan percayakan kepadamu, ketaatan bukan hanya satu kali. Tapi belajar selalu taat. Biasakan untuk taat dan taat harus menjadi gaya hidup, itu yang pertama. Yang kedua saudara, jangan ketaatanmu itu ada banyak noda dan celah. Artinya taat tapi hatimu masih menyimpan sesuatu yang menjadi gejolak-gejolak, ya, menjadi seruan-seruan yang membuat Tuhan itu enggak tahan dengan suaranya. Keterpaksaan, ya, tidak ikhlas. Dan yang ketiga, ketaatanmu harus disertai hati yang penuh sukacita. Kenapa saudara? Karena itu yang Tuhan mau. Gak mungkin dong kita bawa kepada Tuhan tidak dengan tangan yang hampa. Tapi saudara rasanya penuh kematian dan kebekuan saudara. Apakah itu menyenangkan Tuhan? Tidak saudara. Ya, Tuhan itu selalu lihat hati dan dia setiap Tuhan tuh adalah pribadi yang ketika kita bawa persembahan, dia itu menghirup saudara, menghirup yang di hati kita, yang di jiwa kita. Adakah itu sebuah kesejukan, suatu kenikmatan, sesuatu yang wangi, yang harum. Ketika itu saudara, Tuhan baru mencium udah bau gak enak, itu buat Tuhan muntah. Ketika penyembahanmu itu kosong, karena sebuah kewajiban, sebuah tanggung jawab, sebuah rutinitas, itu saudara persembahan yang kosong. Persembahan yang bikin Tuhan marah ketika hatimu penuh gejolak, kecewa dan tidak ikhlas, itu persembahan yang dimuntahkan. Jadi apakah persembahan saudara kosong? Datar, tidak ada gairah. Yang kedua, apa persembahan saudara seperti sesuatu yang dimuntahkan? Atau persembahan saudara menyenangkan Tuhan seperti Tuhan itu menikmati, menghirup dan menikmati. Jadi Bapak Ibu saudara terkasih, intinya pagi hari ini bicara anggur yang tidak pernah kehilangan kenikmatannya. Taatlah yang disertai dengan sebuah ketulusan, taat yang tidak pernah ada batas, taat yang selalu disertai dengan cinta, maka itu akan menghasilkan satu kenikmatan yang terus dinikmati Tuhan. Dan saudara, kalau persembahan itu dinikmati Tuhan, ya, ada dampak yang besar saudara. Dampaknya apa saudara? Setiap orang
yang melihat atau merasakan persembahanmu akan kagum juga melihat engkau. Ada sesuatu yang lebih di dalam dirimu sampai ujungnya mereka lihat Kristus di dalam hidupmu. Saudara pernah gak lihat hamba Tuhan yang wow, wibawanya ya saudara ya, auranya, wajahnya, rasanya kemuliaan itu berlimpah-limpah gitu saudara. Karena apa? Hamba yang seperti itu adalah hamba yang selalu taat disertai dengan cinta. Dan ketaatannya itu selalu dan selalu taat, bukan taat musim-musiman saudara. Ya, biarlah saudara, ketaatan kita adalah ketaatan seperti orang dewasa. Yang berkata, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Saudara, saya akan bacakan ayat ke-10 dan kita nanti akan akhiri. Demikianlah firman Tuhan. Dan berkatalah kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik. Saudara garis bawah ini, engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Wow, ini loh saudara, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, di mana kita menjaga sebuah ketaatan yang kita sertai dengan cinta. Apapun itu kita nggak pernah berdebat sama Tuhan, kita nggak pernah menghitung, bahkan kita nggak pernah meragukan Tuhan dengan hanya karena ini sesuatu yang baru Tuhan, saya nggak punya keberanian Tuhan, nanti saya malu Tuhan, saya dipermalukan, apapun itu saudara. Kalaupun sampai engkau dipermalukan, engkau nggak pernah pusing dengan semuanya itu. Bagimu yang penting adalah Tuhan menikmati persembahanku. Beranikah engkau melepaskan harga dirimu? Bahkan ketika kau dipermalukan, beranikah kau berkata, gak pusing. Yang penting aku taat dan aku membiarkan Tuhan menikmati persembahanku. Amin. Haleluya saudara. Mari saudara, ingat ya, dikatakan menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Saudara, Tuhan rindu di hatimu selalu ada kasih, ada cinta, gelora yang tidak pernah habis. Di hatimu selalu ada api yang terus membakar gelora cinta Tuhan di hidupmu. Artinya apa saudara? Api bicara, sesuatu yang harus dilelehkan melalui minyak. Setiap korban-korban yang kau letakkan untuk menyenangkan Tuhan, izinkan itu menjadi gaya hidup yang ujungnya sampai saat waktunya. Tuhan berkata, engkau mempelaiku, hatiku berkenan kepadamu. Terima kasih ya Bapa.